Di sebuah kota kecil bernama Sentani, hiduplah seorang gadis bernama Rina Wijaya. Ia adalah anak sulung dari pasangan Pak Budi dan Bu Sari, pedagang sayur keliling yang setiap hari berjuang demi menyambung hidup. Sejak kecil, Rina sudah terbiasa membantu orang tuanya. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia bangun lebih awal untuk membantu ibunya menata sayur di gerobak kayu tua mereka. Sementara teman-temannya masih tidur nyenyak, Rina sudah bersiap menemani ayahnya berkeliling menjual dagangan. Di sekolah, Rina dikenal sebagai gadis pendiam. Ia tidak banyak bicara, bukan karena tidak ingin berteman, tetapi karena ia tahu betul bagaimana teman-temannya memperlakukannya. Setiap hari, ia menjadi bahan ejekan di kelas. Nadia, Arman, dan geng mereka selalu punya cara untuk merendahkannya. Hei, Rina, bajumu bau sayur. Deh, kamu tidur di pasar. Ya. Nadia mencibir diikuti tawa teman-temannya. Kamu yakin bisa lulus? Jangan-jangan nanti malah jadi penjual sayur kayak bapakmu. Arman menambahkan dengan sinis. Rina hanya bisa tersenyum getir. Ia tahu hidupnya tidak seperti mereka, yang datang ke sekolah dengan sepatu mahal dan bekal makanan dari restoran terkenal. Tapi satu hal yang selalu ia pegang teguh adalah mimpi dan kerja keras tidak mengenal latar belakang. Meskipun sering dihina, Rina tidak pernah putus asa. Ia selalu berada di peringkat teratas di kelas. Tetapi tetap saja, prestasinya tidak dianggap oleh teman-temannya. Tidak jarang, mereka menganggap keberhasilannya hanya kebetulan atau bahkan menertawakannya saat ia mencoba berbicara di depan kelas. Namun, ada satu tempat di mana Rina merasa nyaman, di pasar. Setiap pulang sekolah, ia membantu ibunya menghitung hasil dagangan, mencatat pesanan pelanggan tetap, dan mencari cara agar dagangan mereka lebih laris. Dari sanalah ia mulai belajar sedikit demi sedikit tentang bisnis. Saat kelulusan tiba, Rina merasa lega. Ia tidak perlu lagi menghadapi hinaan teman-temannya. Setelah hari itu, ia menghilang tanpa jejak dari pergaulan mereka. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi atau apa yang ia lakukan. Dalam grup alumni pun, ia tidak pernah muncul. Teman-temannya mengira ia masih hidup susah, menjual sayur keliling seperti dulu. Namun, tak ada yang tahu bahwa dalam 3 tahun ke depan, hidup Rina akan berubah jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. 3 tahun berlalu sejak kelulusan SMA. Grup alumni yang dulu hanya sepi kini mulai ramai dengan obrolan dan rencana buka puasa bersama. Salah satu anggota grup, Nadia, mengusulkan untuk mengadakan acara di restoran mewah di pusat kota, tempat yang sering dikunjungi orang-orang kaya. Saat undangan disebar, Rina sempat ragu untuk datang. Apa aku akan diterima? Pikirnya. Bagaimanapun, kenangan buruk tentang hinaan dan ejekan masih membekas dalam benaknya. Namun, di sisi lain, ia ingin melihat bagaimana kehidupan teman-temannya setelah 3 tahun berlalu. Setelah berpikir panjang, Rina akhirnya memutuskan untuk datang. Saat hari yang dinanti tiba, Rina memilih mengenakan pakaian sederhana, blus putih polos dan celana panjang hitam. Tidak ada tas mahal, tidak ada perhiasan mencolok. Ia datang sendiri, berjalan masuk restoran dengan tenang. Namun, begitu melihatnya, Nadia dan Arman langsung tertawa keras. Astaga, aku gak nyangka dia beneran datang, kata Nadia dengan suara yang sengaja dikeraskan. Pakaiannya masih kayak dulu. Jangan-jangan dia pikir ini warteg, bukan restoran mahal. Sambung Arman, tawa teman-temannya semakin keras. Beberapa bahkan meliriknya dari ujung kepala hingga kaki, seolah memastikan bahwa Rina masih sama seperti dulu, gadis miskin anak penjual sayur. Namun, Rina tetap tenang. Ia duduk dengan anggun di kursinya, meskipun hatinya sedikit bergetar. Ia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, hinaan itu masih tetap sama. Saat makanan mulai dihidangkan, teman-temannya terus mengobrol, membanggakan pekerjaan dan kehidupan mereka. Nadia bercerita tentang bisnis butik yang ia rintis, Arman memamerkan mobil barunya, dan yang lain sibuk membicarakan liburan mereka ke luar negeri. Sesekali, mereka melirik ke arah Rina dengan tatapan meremehkan. Rina, kamu sekarang kerja di mana? Atau masih bantu jualan sayur? Tanya salah satu teman dengan nada mengejek. Rina hanya tersenyum. Aku masih di bidang usaha keluarga, jawabnya singkat. Mereka tertawa lagi. Wah, jadi kamu beneran masih jualan sayur? Keren sih, tetap setia dengan pekerjaan orang tua, ujar Nadia, jelas dengan nada sindiran. Rina tetap diam. Ia tahu, tidak ada gunanya menjelaskan sesuatu kepada orang yang pikirannya sudah tertutup oleh gengsi dan kesombongan. Waktu berbuka pun tiba,
dan mereka semua menikmati makanan mahal yang telah dipesan. Setelah selesai, seorang pelayan datang membawa struk pembayaran, totalnya 10.500.000. Bu, kata pelayan itu, semua orang terdiam. Angka itu memang besar, bahkan bagi sebagian dari mereka yang mengaku sukses. Namun, di antara mereka, ada yang mulai melirik ke arah Rina. Jangan-jangan dia kaget karena gak bisa bayar. Bisik seorang teman. Nadia tersenyum sinis dan berkata keras. Rina, kamu syok? Kalau gak mampu bayar buat patungan, bilang aja. Aku sih bisa bayarin kamu. Arman ikut menimpali. Iya, kasihan kalau nanti uang jualan sayurnya habis cuma buat makan di sini. Teman-temannya kembali tertawa. Mereka yakin Rina tidak akan sanggup membayar bagian dari total tagihan itu. Namun, Rina hanya tersenyum tenang. Ia merogoh dompetnya dan mengeluarkan kartu ATM Platinum. Dengan santai, ia menyerahkannya ke pelayan. Semua orang terdiam seketika. Tidak ada yang tertawa lagi. Nadia dan Arman saling berpandangan dengan ekspresi tak percaya. Hah? Kok bisa? Gumam seorang teman yang lebih paham soal keuangan berbisik. Kartu ATM Platinum itu cuma dipunya orang kaya, minimal saldo miliaran rupiah. Nadia, yang tadinya percaya diri, kini wajahnya memerah. Ia berusaha mencari alasan. Itu kartu beneran? Jangan-jangan cuma pinjaman, katanya dengan suara bergetar. Namun, pelayan segera kembali dan menyerahkan struk pembayaran yang telah lunas. Terima kasih atas pembayaran Anda, Bu Rina, kata pelayan itu dengan sopan. Rina tersenyum. Ia menatap teman-temannya dan berkata dengan tenang, aku masih di bidang usaha keluarga, seperti yang kalian bilang tadi. Bedanya, sekarang aku punya beberapa toko sayur di berbagai pasar besar. Dan aku bersyukur karena hinaan kalian dulu justru menjadi motivasi terbesarku. Tak ada yang berani bicara. Semua hanya bisa menunduk. Menyesali kata-kata mereka sendiri. Restoran yang tadi riuh dengan tawa kini hening. Semua mata tertuju pada Rina. Wanita yang dulu mereka remehkan, kini duduk dengan anggun di hadapan mereka. Nadia, Arman, dan teman-teman lainnya masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mereka tak pernah menyangka bahwa Rina, yang dulu mereka anggap tidak akan bisa sukses, justru telah jauh melampaui mereka. Dengan santai, Rina menyesap teh hangatnya, lalu berkata, dulu, aku memang anak pedagang sayur keliling. Aku sering dihina, diejek, bahkan dianggap tidak akan punya masa depan. Tapi aku memilih untuk tidak membiarkan hinaan itu menentukan hidupku. Aku bekerja keras, belajar bisnis dari orang tuaku, dan sedikit demi sedikit aku membangun usaha sendiri. Beberapa teman yang tadinya ikut menertawakan Rina mulai merasa malu. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk menilai seseorang dari penampilan dan latar belakang, tanpa benar-benar mengetahui perjuangan yang dijalani orang tersebut. Jadi, sekarang kamu punya toko sendiri? Tanya salah seorang teman dengan suara pelan. Rina mengangguk. Aku memiliki beberapa cabang toko sayur besar di beberapa pasar utama. Aku juga memasok sayuran ke restoran-restoran besar di kota ini. Nadia terdiam. Butiknya yang dulu ia banggakan bahkan belum tentu bisa menghasilkan keuntungan sebesar yang Rina dapatkan. Sementara Arman, yang selalu membanggakan mobil barunya, kini merasa kecil ketika menyadari bahwa mobilnya hanyalah sebuah simbol gengsi tanpa stabilitas keuangan yang sesungguhnya. Melihat perubahan ekspresi mereka, Rina hanya tersenyum. Aku tidak datang ke sini untuk pamer atau membalas dendam. Aku hanya ingin melihat kembali teman-teman lamaku. Tapi aku bersyukur, karena dari hinaan kalian dulu, aku belajar untuk tidak menyerah dan membuktikan bahwa seseorang tidak bisa dinilai hanya dari latar belakangnya. Satu persatu teman-temannya menundukkan kepala. Tidak ada lagi yang bisa berkata apa-apa. Malam itu, mereka pulang dengan perasaan berbeda. Bukan karena kenyang oleh makanan mahal, tetapi karena kenyang oleh pelajaran berharga yang baru saja mereka dapatkan. Saat Rina melangkah keluar dari restoran, angin malam menyapu wajahnya. Ia menghela napas lega, merasa bahwa ia telah menutup satu bab dari masa lalunya dengan kepala tegak. Saat Rina naik ke mobilnya, bukan mobil sport mewah seperti milik Arman, tetapi mobil van besar yang digunakan untuk mengangkut sayuran ke toko-tokonya, ia tersenyum. Ia tahu bahwa ia telah menang, bukan atas teman-temannya, tetapi atas dirinya sendiri. Kisahnya bukan tentang balas dendam. Kisahnya adalah tentang pembuktian diri dan bagaimana kerja keras bisa mengubah hidup seseorang.